Udah ini aja nih. Sini aja sih, udah biarin. Harus kelompok. Udah maksudnya biar kayak ini aja, biar dapat aja. Apa sih? 1966 didirikan oleh Abah Ujo Ngalagena beserta istrinya Ibu Sumiati. Dan sampai dengan saat ini, Saung Angklung Ujo memiliki kurang lebih 600 orang murid, di mana teman-teman Saung Angklung Ujo di sini belajar mengenai kesenian tradisional maupun modern. Di antaranya ada tarian, nyanyian, alat yang terbuat dari bambu, khususnya adalah angklung, ya. Dan pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Erika. Boleh dipanggil dengan sapaan Teh Erika, dan Teh Erika akan menemani teman-teman semuanya untuk melihat beberapa program yang ada di Saung Angklung Ujo pada pagi hari ini, ya. Dan sampai dengan saat ini juga Saung Angklung Ujo adalah tempat penghasil angklung terbesar di dunia dan tempat pertunjukan angklung terbanyak di dunia, ya. Sebelum kita melihat pertunjukan di Saung Angklung Ujo, untuk program pertama di Saung Angklung Ujo kita akan melihat proses pembuatan angklung. Tetapi nanti Teh Erika nggak akan sendirian, karena akan ditemani oleh salah satu pengrajin dari Saung Angklung Ujo. Kang Hendra boleh bergabung? Boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Hendra. Ini dia salah satu pengrajin dari Saung Angklung Ujo, ya. Emang di video nih ya? Video tak berapa? Iya lah. Video kamu kan? Udah. Liatin. Baik teman-teman, jadi angklung ini terbuat dari bambu, betul ya. Dan untuk pembuatan angklung ini kita menggunakan 3 jenis bambu. Yang pertama adalah bambu hitam. Ini dia bambu hitam atau kita sebut juga sebagai bambu wulung. Ya, ini bambu hitam ini kita gunakan untuk bagian tabung suara. Sedangkan untuk kerangka angklung ini kita menggunakan bambu gombong. Untuk kerangka kita menggunakan bambu gombong, dan untuk dasar angklung ini kita menggunakan bambu apus. Seperti itu, ya. Jadi ada 3 jenis bambu untuk pembuatan angklung ini: bambu wulung atau bambu hitam, bambu gombong, dan bambu apus. Untuk pembuatan atau bambu yang dipilih untuk tabung suara ini, kita menggunakan bambu hitam yang usianya tidak boleh kurang dari 3 tahun dan tidak pula lebih dari 5 tahun. Dan bagaimana proses penebangan atau pemilihan bambunya? Jadi proses penebangan bambu untuk angklung ini tidak sembarangan, teman-teman. Tidak boleh kurang dari jam 9 pagi dan tidak boleh lebih dari jam 2 siang penebangannya. Kenapa? Karena di jam tertentu atau di jam itu bambunya lagi menyerap, ya kan, ya, kadar airnya lagi tinggi, jadi bagus untuk ditebang. Kemudian setelah dipotong dari pohonnya, tidak boleh langsung ditarik begitu saja, tetapi harus didiamkan selama 2-3 minggu sampai daun-daunnya kering. Setelah kering, kemudian kita angkat, kita cabut. Setelah itu juga kita tidak bisa langsung dipotong dulu, tetapi harus dikeringkan dulu atau diangin-angin selama kurang lebih 6 bulan. Seperti itu. Jadi prosesnya lumayan panjang, ya. Setelah dikeringkan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian angklungnya juga tidak bisa dipilih semua karena proses hukum alam, ya kan, ya. Ada yang rapuh dan yang lainnya. Kemudian setelah dikeringkan, diambil, dipotong-potong, dan kita mempunyai sekitar 5 rumah produksi, betul, ya. Dan kita selain anak-anak Saung Angklung Ujo bermain angklung, kita juga menghidupi masyarakat sekitar sini. Kita bantu perekonomiannya untuk sama-sama bekerja sama untuk pembuatan angklung ini, ya. Dan langkah yang pertama, kita akan membuat tabung suara ini. Seperti yang kita tahu, angklung itu ada 2 jenis, teman-teman, pentatonis dan diatonis. Kalau pentatonis itu yang masih tradisional, terdiri dari 5, yaitu da, mi, na, ti, la. Sedangkan diatonis yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kali ini kita akan membuat tangga nada diatonis atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan kali ini kita akan membuat nada C atau nada do, ya. Kalau yang ini namanya gambang ritam, dan kita akan menyamakan suara bambu ini dan bambu yang belum ada suaranya. Masih beda suaranya, ya. Kalau ini masih belum jelas suaranya. Apa fungsi dari rautan bambu ini? Jadi untuk di bagian pinggir itu untuk merendahkan suara, ya.
Bagian pinggir sini disebut untuk merendahkan suara, sedangkan untuk bagian topinya ini untuk meninggikan suara. Jadi kalau teman-teman punya angklung nih di rumah, ternyata suaranya agak sedikit sumbang, teman-teman bisa mempraktekkan teori ini ya Kang ya. Apakah sudah sama? Sama? Belum ya. Ternyata masih ketinggian. Kita rendahin lagi bagian pinggirnya. Sudah sama ya? Sudah sama. Ada dua teori teman-teman, ada teori pukul dan tiup ya. Itu bisa digunakan untuk teman-teman ya. Dan kali ini TRK mungkin akan mengundang sekitar 3 orang dari teman-teman. Ada yang mau bergabung? Siapa yang berani? Ada yang berani untuk maju ke depan? Nanti dapat nilai plus dari ibu guru ya Bu ya. Ayo siapa yang berani? 3 orang saja. Adil. Kali ini kita akan menyamakan frekuensi dari tabung suara ini. Jadi sama kayak hubungan teman-teman, harus satu frekuensi biar nyambung ya. Coba sekarang, mana teman-teman ada yang berani untuk maju ke depan? Cuma pegang bambunya doang, kok nggak akan tanya-tanya. Ayo, ayo boleh, sini. 1 orang lagi. Oke, udah ya. Silahkan dipegang bambunya. Sip. Didekatkan sini. Ada yang bergetar salah satu? Elsa. Sudah coba getaran? Coba. Gitu ya. Jadi artinya itu mereka nadanya sudah sama teman-teman. Teman-teman di rumahnya punya angklung? Di sekolah ada angklung? Ah gitu ya. Nanti bisa praktekin di sekolahnya teman-teman. Kalau misalnya nadanya belum sama, jadi sekali lagi kalau merasa nadanya ketinggian, ini bisa diraut bagian pinggirnya. Dan sedangkan kalau misalnya kerendahan, topinya ini bisa diraut sampai sama nadanya, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, setelah nadanya sama, kemudian tabung suara tadi yang sudah sama nadanya, kita masukin ke dalam kerangka angklung ini. Dan kali ini kita akan mengikat sebagian frame angklungnya ini menggunakan rotan. Dan mengikatnya pun tidak salah-salah teman-teman. Jadi kita menggunakan 3 jari sini untuk mengukur. Nah seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya seputar angklung dan proses pembuatannya? Ada yang mau bertanya? Atau seputar saung angklung hijau ada yang mau bertanya teman-teman? Silahkan. Tidak ada pertanyaan ya? Boleh Ibu Mangga. Ya seperti yang tadi saya sampaikan Ibu, jadi proses pembuatan angklung ini bambu yang lebih dari 3 tahun. Kemudian setelah itu ditebang, tidak boleh kurang dari jam 9 pagi dan tidak boleh lebih dari jam 2 siang. Setelah itu setelah ditebang kita tunggu daunnya kering dulu selama 2-3 minggu. Setelah itu kita keringkan selama kurang lebih 6 bulan, baru bisa diproses untuk pembuatan nada suara. Panjang prosesnya seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman barangkali? Silakan seputar saung angklung hijau ataupun tentang angklung ini. Iya, boleh. Kalau talinya itu kita menggunakan rotan. Rotan itu dari kelapa ya kan ya? Iya.
Kenapa kan? Pohon rotan. Oh gitu. Boleh dipegang barangkali kepo? Boleh dipegang. Oh di bawah juga boleh, silakan. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Nada tradisional itu pentatonis namanya, yaitu da, mi, na, ti, dan la. Da, mi, na, ti, la. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelah sini barangkali? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Boleh Ibu, silakan. Berpengaruh Ibu, dan bisa dilihat Ibu di sebelah sini ada lubang. Boleh Ibu, di sini ada lubang dan ini tidak boleh sembarangan dipotong Ibu. Ada tekniknya juga, ada teorinya seperti itu. Semakin rendah, semakin besar, semakin rendah suaranya. Seperti ini Bu, ini kan ada yang besar, ada yang kecil ya Bu ya. Ini nadanya sama, cuma ini nadanya akan semakin rendah dan ini nadanya tinggi. Itu yang membedakan, tapi nadanya sama di nada C. Seperti itu. Share potong juga berpengaruh kepada suara. Sama bentuknya. Gitu. Kalau ini dipukul namanya gambang ritme kalau ini Bu. Kalau ini angklungnya seperti itu. Iya, ini kita menggunakan 3 bambu yang berbeda Bu. Ini bambu hitam atau bambu wulu, ini bambu gombong untuk kerangka, dan untuk bawah ini, iya itu bambu juga. Bambu, kita semuanya bambu. Baik, boleh kita angkat dulu. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kita akan menyaksikan demonstrasi wayang golek dari Saung Angklung Hijau ya. Kenapa kita hanya akan menampilkan demonstrasi? Karena biasanya pertunjukan asli wayang golek itu bisa makan waktu 7 jam, bahkan semalaman hanya untuk satu cerita. Tetapi tenang aja, kita nggak akan nonton selama itu, karena kita di sini hanya akan menampilkan bagaimana wayang golek itu berbicara, menari dan bertempur dalam suatu peperangan yang hanya akan memakan waktu 10 sampai 15 menit saja. Dan teman-teman bisa dilihat di belakang TRK sini, ini sudah terbagi 2 jajar wayang golek. Di sebelah kanan adalah contoh wayang golek yang berkarakterkan bayi. Salah satu karakternya ada King Rama dan Queen Sinta, ya. Sedangkan di sebelah kiri adalah contoh wayang golek yang berkarakterkan kurang baik. Salah satu karakternya ada Rahwana, betul sekali. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, ada pentatonis dan diatonis. Untuk pertunjukan wayang golek ini kita menggunakan tangga nada pentatonis ya. Sekali lagi yaitu da, mi, na, ti, dan la. Dan akan diiringi oleh satu set alat musik tradisional gamelan yang para pemainnya kita panggil dengan para kancana yaga. Para kancana yaga di belakang sana ya. Oke. Dan di dalam demonstrasi ini juga kita akan ditemani oleh satu sosok yang mempunyai peran sangat penting dalam pertunjukan ini ya. Cuma di Saung Angklung Hijau spesial teman-teman ya, karena dalangnya ini datang langsung dari Cina ya. Kita langsung bersama, ini dia dalang. Masih muda ya, dalang dari Saung Angklung Hijau. Baik, sepertinya semuanya sudah siap, Ibu Bapak, Kakak dan teman-teman. Kita sambut pertunjukan pertama di Saung Angklung Hijau. Ini dia demonstrasi wayang golek.
Gatot Kaca. Beliau adalah Komandan Angkatan Udara yang sedang berpatroli di negara aman. Ulan di sebelah mana majikan dia? Oh, siap. Halo teman-teman semuanya. Ada yang kenal sama akang namanya siapa? Nama akang Cepot alias Kang Sastra Jingga. Baik, apa? Kabir. Di belah mana sih? Oh, siap. Sembah kapi hatur kan? Diubah mangga. Ulah kaget manusia. Wala dia balak. Kemari. Syukur. Selamat pagi. Rambut aku bagusnya.
ini warning dari saya. Iri kata sangga tokat sawian metu gagat elit si mamuli Denau, apa maksud kamu bersama teman-teman di sini mengganggu kenyamanan ketertiban masyarakat yang lewat di tempat ini? Iya, ini kita menerima banyak laporan, katanya banyak tindakan kriminal di sini. Orang yang mau lewat di sini jadi takut. Di sini sering terjadi kalau orang mau lewat tuh dimintai duit, dibegal, penganiaya, sampai ada penculikan anak di sini. Ciri-cirinya emas-emas yang gondrong ini nih. Bener ini sama emas-emas semua ini. Memang saya orang yang suka malak-malak di sini. Barang siapa yang mau lewat tempat kami harus memberikan upeti kepada kami. Tapi kalau kalian tidak membawa upeti, kalian harus menyerahkan segala sesuatu yang kalian bawa. Di antaranya ini mahkota berlapis emas intan berlian disimpan di sini. Baju kenegaraan disimpan di sini. HP, dompet, uang, perhiasan simpan di sini semua. Kalau yang ini nggak usah ini. Ini mukanya udah kayak receh ini. Boro-boro punya barang berharga. Apalagi ini, boro-boro barang berharga, rambut aja nggak punya. Kalau kalian tidak mau memberikannya, hadapi dulu kami sebelum lewat tempat ini. Waduh, ini yang disebut begal-begal. Harus dibasmi yang beginian. Memang yang begini itu meresahkan. Nyari untung dari gawe enteng kayak begini ya. Sampean tetap menjalankan hal-hal anu model kieu. Tanggung jawab akibatnya. Hayo sinu pasukan tangkap rakyat. Oke, nggak bisa tuh kamu. Jatuh tuh. Pasukan. Udah 30 menit. Kita menghadapi yang namanya Gatot Kaca, kita harus melatih kedisiplinan. Keadaan siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Bagus. Sekarang yang selanjutnya,
Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Lencang kanan. Nih, komandan kasih tahu. Kalau lencang kanan, tangan kanan yang dipanjangin nih sebelah sini. Kalau itu mah kiri. Ini kanan. Ulangi. Lencang kanan, gerak. Aduh. Kok kesana lagi sih? Komandan balik badan coba nyontohnya. Kamu malah nyuruh ke komandan. Nih lihat ya, lencang kanan gerak. Sebelah sini. Kalau ini kiri, ini kanan. Lihat ke belakang bro. Kanan. Bener Komandan menang nyogok dulu kayak gini. Jangan sekarang kalian tidak kompak, kalian harus kompak melawan yang namanya Gatot Kaca. Siap? Siap? Oke, serang yang namanya Gatot Kaca. Siap? Serang Gatot Kaca. Keluar kamu. Mau Gatot Kaca botak. Berani sama saya? Berani. Galak nih. Terima. Kerasa. Lagi. Kerasa. Lagi. Boleh ya? Kerasa. Lagi. Enggak. Kurang ajar. Wah, dilempar mati langsung dah. Kurang ajar. Penonton, Kang Cebot mau kasih tahu satu rahasia. Mau tahu nggak? Di balik layar yang hitam ini, Dalang tidak hanya menggerakkan wayang, tapi menggerakkan kecerek dengan kakinya. Kita buka nih kiranya. Terus wah. Kelihatan nggak penonton? Ini kecereknya. Coba dong Dalang mainin kecereknya. Makasih Dalang. Ini kecerek sebagai tanda kapan gamelan mulai dan berhenti. Sekilas info, kita lanjut lagi. Kurang ajar. Kurang ajar.
Tot, jangan terbang Tot. Turun Tot, saya nggak bisa terbang. Itu dia demonstrasi wayang golek. Terima kasih Akang Dalan dan para Ancana Yaga. Baik, tadi kita menggunakan tangga nada pentatonis. Sekarang kita akan beralih ke tangga nada diatonis atau do re mi fa sol la si do ya. Kali ini akan bersiap-siap juga murid-murid senior dari Saung Angklung Ujo yang akan menampilkan arumba. Arumba merupakan singkatan dari alunan rumpun bambu. Karena bermain dalam tangga nada diatonis, maka dari itu bisa memainkan banyak sekali genre lagu, mulai dari pop, jazz, klasik, R&B, rock, even dangdut juga bisa ya. Teman-teman, kalau disuruh pilih yang mana? Dangdut ya, janji joget. Nah, kalau mau joget boleh kita maju ke depan sini semua, karena kapan lagi kita goyang sama Angklung Ujo ya. Oke, lagu apakah yang akan dimainkan oleh Arumba? Langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia Arumba bersama penyanyi dari Saung Angklung Ujo. Terima kasih Teh Erika. Selamat pagi. Bayangkan lagunya ikut nyanyi bersama ya. Longkang mencintai
dibagikan satu angklung untuk satu orang, ya. Dan sambil menunggu semuanya terbagi angklung, yang udah dapetin angklungnya, jangan lupa foto dulu sama angklungnya, selfie dulu. Lalu boleh tag mention di Instagram kami di @angklungujo, @angklungudjo ya. Teman-teman yang belum dapat angklung cukup acungkan tangannya saja tinggi-tinggi ya. Nanti teman-teman sama Puji akan langsung mati di tangan semua. Tiga panjang. Tiga panjang lebih keras. Jika semua sama-sama kata mereka. Lebih keras sama-sama semua oh bunda. Oh bunda. Tugas. Mukanya ngejum amat Cinda, kamu nggak paham. Coba Pak, gimana tanggapannya Pak atas ini semua Pak? Tanggapan Jam 10.15 Bapak. sudah ada di bis. Oh, jangan dibuka nih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal Pujo ini luar biasa ya, pendidikannya bagus banget. Jadi dari wayangnya banyak, ilmu-ilmu yang kita dapat juga banyak. Contoh kayak dari tangga nada segala macam itu banyak. Kepada seluruh
Selamat pagi, kami informasikan kepada seluruh pengunjung di jam 10 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mesya Putri. Saya Muhammad Fadila Robi. Saya Agus Pratman. Saya Siti Hairunisa. Saya Azraya Malia. Saya Novia Romantika. Kami dari kelas 11 IPA 2 akan mewawancarai angklung. Tentang angklung. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa? Saya dengan Kak Sehat. Saya Yana. Ya. Saya di sini akan mewawancarakan sejarah berdirinya Saung Angklung Ujo. Jadi Saung Ujo ini terbentuk dari tahun 1966. Awal mulanya Saung Angklung Ujo tidak sebesar ini seperti yang adik-adik udah lihat ya. Jadi dulu itu pemiliknya adalah Bapak Ujo Ngalagena. Beliau pemilik Saung Angklung Ujo. Beliau adalah seorang seniman angklung juga. Jadi Saung Angklung Ujo itu awalnya berada di parkiran depan dari rumah kecil. Karena keuletannya Bapak Ujo, almarhum Pak Ujo, beliau konsisten dalam angklung. Beliau terus menggali potensinya di bidang angklung sehingga dikenal sampai mancanegara. Beliau promosi sana sini gitu ya dari zaman dulunya mengenai angklung ini, yang awalnya angklung pentatonis sekarang sudah makin berkembang jadi diatonis, sampai murid-muridnya saat ini sudah ada 500 orang, Termasuk kakak-kakak ini. termasuk kita gitu. Generasi keberapa kakak? Kalau kami sih sebetulnya bukan anggota keluarganya, tapi lebih ke murid-muridnya. Kalau disebut generasi ya udah keberapa ya, mungkin udah banyak ya generasinya gitu. Alasannya Pak almarhum Pak Ujo mengembangkan angklung ini? Karena Pak Ujo memiliki ketertarikan akan budaya ya, dan sangat ingin menyebarluaskan budaya angklung ya yang berada di Jawa Barat ini agar bisa terkenal bahkan hingga sampai mancanegara. Jadi atas dasar kecintaan beliau terhadap angklung ini, jadi angklungnya juga berkembang ya sampai saat ini. Kalau untuk cara saung ini menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat itu bagaimana? Jawab saya? Ya. Jadi kalau sebagai masyarakat sekitar ini di sini membuka lapangan pekerjaan sebagai seniman yang bermain seperti tadi yang bermain musiknya, dan ada juga sebagai pengrajin angklungnya, dan bahkan ada juga yang kerja menjadi karyawan di sini seperti itu. Untuk awalannya ini apakah didukung langsung oleh masyarakat pas awal? Ya tentunya didukung sama masyarakat. Sepenuhnya. Jadi di sini itu orang-orang yang menjadi senimannya itu termasuk warga sekitar juga, sini. termasuk yang membuat angklungnya, terus pemainnya, itu turun temurun di keluarganya gitu. Misalnya saya saudaraan sama Sehan gitu, kayak gitu. Selama berkembangnya ini ada hambatan nggak pas masih masa ikut berkembang? Mungkin kalau hambatan sih kemarin pas COVID Ya, itu waktu menjadi terdampak COVID. salah satu hambatan Sangat terhambat karena terbatasnya interaksi dengan penonton, kayak adik ketemu saya gitu Dibatasi. Batasan waktu. Ya betul, karena kan waktu COVID memang harus menjaga jarak gitu kan. Sementara dalam seni pertunjukan angklung ini kan harus ada dua interaksi gitu antara penonton dan pemain. Nah mungkin itu yang menjadi hambatan
kemarin gitu di COVID gitu. Cukup. Terima kasih Ya, kakak. Ya, siap sama-sama. sama-sama. Ya, Mangga baik. sukses, Nah, Abi. sukses. Nih, Iya, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan.